Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johana Manuhua dari kelas AS 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas saya dan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yaitu dengan membuat video mengenai jawaban dari teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman saya mengenai video minggu lalu yang telah saya buat, yaitu cara pembuatan makalah cover sampai dengan daftar isi. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menomorkan halaman pada makalah. Baik, untuk menomorkan makalah kita harus pergi ke halaman pertama yang akan kita nomorkan. Dan saya akan menomorkan pertama yaitu kata pengantar saya. Baik, kata pengantar. Pertama, kita harus pergi ke layout. Selanjutnya, kita pergi ke Bricks. Next page. Jadi, jika teman-teman ingin membuat nomor halaman secara beda-beda angka, dari huruf sampai dengan angka Romawi, melakukan cara ini juga bisa. Selanjutnya, kita klik di atas. Kita harus menghilangkan kalimat ini, save as previous. Dengan mengklik ini, hilang. Habis itu kita pergi ke go to footer. Kita klik lagi link to previous. Oke, sudah hilang. Kita ke atas. Ini. Selanjutnya, kita klik page number. Pertama, kita format dulu. Terserah angka. Entah angka semua atau huruf atau apa, terserah kalian. Oke. Baru terserah kalian mau menaruh nomornya di bagian atas atau bawah. Saya akan mencoba pada bagian atas, di sisi kanan. Oke, jadi kita lihat yang lain. Oke, tersusun 3. Oke, jadi semua kan? Yap. Jadi selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu apa yang Anda pahami tentang makalah dan skripsi? Baik, yang saya pahami dari makalah dan skripsi adalah makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dibacakan di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan, dan juga berfungsi sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas terakhir. Dan skripsi
Skripsi adalah sebuah ilustrasi suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Itu penjelasan yang saya pahami. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Apa fungsinya dalam mempelajari karya tulis ilmiah? Fungsi mempelajari karya ilmiah yaitu yang pertama, adalah untuk melatih pemikiran-pemikiran atau ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi fungsi mempelajari karya tulis ilmiah adalah untuk mengaplikasikan ide-ide kita dan juga melatih diri kita dalam menulis tentang karya-karya ilmiah seperti artikel, jurnal, dan lain-lain. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja unsur dalam pembuatan makalah? Baik, unsur-unsur dalam pembuatan makalah ada 3. Yang pertama, makalah harus mampu menunjukkan suatu kejujuran ilmiah penulis. Dan yang kedua, penulis makalah juga harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Yang ketiga, makalah ini harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. Makalah harus sistematis dan utuh. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Perbedaannya adalah skripsi adalah tugas dalam jenjang S1 dan dia dalam aspek permasalahannya dapat diangkat dari pengalaman empirik tidak mendalam dan dia mempunyai kemandirian penulis, 60% peran penulis dan 40% pembimbing. Berbeda dengan tesis yang jenjangnya S2, lebih tinggi di atas skripsi dan diangkat dari pengalaman empirik dan teoritik bersifat mendalam. Dalam kemandirian penulis, 80% peran penulis, 20% pembimbing. Dan perbedaannya juga dengan disertasi. Disertasi adalah jenjang yang paling atas, yaitu S3. Untuk aspek permasalahannya, diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta, empirik, dan bersifat sangat mendalam. Serta kemandirian penulis, 90% peran penulis, 10% peran pembimbing. Itulah perbedaannya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Baik, kita masuk pertanyaan pertanyaan nomor 6, yaitu apa saja sistematika dalam penulisan karya ilmiah? Sistematika dalam karya tulis ilmiah adalah yang pertama bab 1 yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Yang kedua bab 2 kerangka teori yang berisi landasan teori dan hipotesis penelitian. Yang ketiga bab 3 metode penelitian yang berisi 1. Jenis penelitian,
2. Definisi, konsep, dan operasional variabel. 3. Populasi dan sampel penelitian. Keempat, jenis sumber teori pengumpulan data. Kelima, teknik analisis atau pengujian data. Selanjutnya bab 4, pembahasan penelitian, yang berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan yang keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Yang kelima, bab 5 penutup, yaitu yang berisi daftar pusaka dan lampiran. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 7, yaitu terdapat berapa jenis karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ada 7 jenis. Yang pertama artikel, makalah, skripsi, kertas kerja, atau work paper, tesis, dan disertasi. Kita masuk ke pertanyaan ke-8, yaitu apa saja sumber yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah? Baik, sumber referensi bisa dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, makalah ilmiah, artikel ilmiah. Itulah sumber-sumber referensi dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Bagaimana susunan penulisan daftar pusaka? Baik, saya akan menjelaskan seperti apa yang di makalah saya. Susunan penulisan daftar pusaka pada contoh makalah saya hanya menuliskan 2 saja. Daftar pusaka ini kita kutip dari penulis-penulis yang kita cantumkan kutipan-kutipannya pada makalah kita. Jadi seperti ini, saya hanya menulis seperti ini untuk daftar pusakanya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana susunan-susunan dalam pembuatan makalah? Untuk susunan pembuatan makalah, yang pasti yang sudah diketahui adalah pertama adalah cover. Cover yang berisi mengenai judul, tentang tugas dari mata kuliah apa, nama, NIM, beserta nama fakultas, kelas, jurusan, dan nama kampus, beserta logonya. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang suatu masalah. Di dalamnya ada rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 pembahasan mengenai materi-materi yang ada pada bab 1. Selanjutnya, bab 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan daftar pusaka. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada salah-salah perkataan dalam menjelaskan. Karena saya juga masih belajar juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.